Terima kasih moderator Kak Ali yang telah menampung beberapa pertanyaan atau tanggapan dari adik-adik untuk menyemangati untuk kita semua. NKRI harga mati. Terima kasih, tepuk tangan semuanya. Pertanyaan pertama dari adik Edward ya. Edmund. Oke, dari akustik tadi ya. Disampaikan apakah 4 daerah yang pernah kan gitu ya, yang pernah ingin memisahkan dari NKRI dari yang disebut tadi, apakah ini juga merupakan bentuk dari terorisme? Seperti kita ketahui, kalau kita paham dan sadar, kita tadi saya sampaikan bahwa kita memiliki 4 pilar. 4 pilar ini juga harga mati. Artinya yang perlu kita pahamkan ke diri kita, jangan sekali-kali kita anti Pancasila, anti Undang-Undang Dasar 1945, anti NKRI dan anti Bhinneka Tunggal Ika. Ini adalah 4 pilar kebangsaan kita. Jikalau hal ini ada di antara kita, baik individu maupun kelompok, berarti itu adalah bagian dari intoleransi, bagian dari radikalisme dan terorisme. Sehingga apa yang ditanyakan, jikalau terjadi saat ini, berarti itu adalah bagian dari sebuah paham-paham terorisme. Jangankan kita kepada sesama kita yang intoleransi saja, kita hampir umpamanya dari suku saja, tidak berusaha satu kelompok besar, suku saja, antara suku A akan menghasut suku B. Ini adalah bentuk paham-paham intoleransi yang menjadi radikal, yang dilakukan secara real di lapangan, nyata, sudah berupa aksi. Dan ini juga masuk di golongan itu. Ini baru kelompok kecil, apalagi dalam bentuk besar. Jikalau ada yang menyatakan demikian, kita harus sepakat bahwa itu adalah musuh kita. Bisa dipahami bahwa NKRI harga mati. Jikalau ada yang melepaskan, bahkan mencaci maki Pancasila dan juga ingin keluar dari NKRI, itu adalah bagian dari apa yang kita sebut paham-paham intoleransi, radikalisme, dan masuk kepada aksi terorisme. Karena mereka adalah anti Pancasila dan semua hukum-hukum yang berada di negara Kesatuan Republik Indonesia. Berarti terjawab ya pertanyaannya. Semuanya saja. Tepuk tangan semua. Ini artinya adik-adik ini ada kepahaman. Karena yang ditanyakan, oh ya, kalau saya berada di situ, di lingkungan seperti itu, jangankan pada kelompok besar, dimulai dari keluarga, dimulai dari diri adik-adik. Kalau adik sudah ada pemahaman bahwa NKRI sudah disebutkan sama kakak Jackson gitu tadi ya. Nah, disampaikan jangankan kita itu NKRI harga mati gitu ya. Terus kita mulai dari mana? Dari jari kita salah satunya. Dari jangan sampai ada kemalasan kita. Baru bangun terus yang diingat sesuatu yang lain. Hal inilah kita sudah menanamkan paham, kenali diri, kendalikan diri kita untuk tetap menjaga NKRI tetap jaya. Itu satu. Kemudian dilanjutkan tadi oleh De Arli ya. Arni, ternyata bagaimana kalau kita masuk OPM? Nah, kita tahu kalau OPM ini apa ini? Ini kan harus kita perjelas sekarang, jangan sampai saya keliru nanti dengan OPM yang dimaksud ini adalah organisasi Papua Merdeka. Berarti masuk nggak dengan 4 pilar tadi? Masuk. Kalau sudah masuk berarti kita dilarang keras karena kita akan menjadi musuh dari keluarga kita, musuh dari komunitas kita, suku kita, negeri Papua tercinta ini, bahkan menjadi musuh negara Indonesia, bahkan dunia. Karena NKRI secara de facto dan jure sudah diakui oleh dunia dan juga oleh bangsa negara kita tercinta. Tepuk tangan untuk semua. Jadi saya menjawab dengan secara logis, bisa dipahami siapapun kita, tidak hanya untuk OPM, bahkan di mana ini ada mungkin NII dan sebagainya. Kalau sudah mendirikan sebuah negara dan itu masuk pada 4 pilar kebangsaan, itu adalah sama,
mau itu berada di Jawa, mau itu berada di Kalimantan, mau itu berada di Maluku, mau itu berada di Aceh, di Sumatera, dan semua wilayah di NKRI, ada 4 pilar dilanggar, itu adalah musuh kita bersama. Adik-adik sanggup untuk memerangi itu? Sanggup. Sanggup. NKRI? Iya, terima kasih. Tepuk tangan untuk semuanya. Sadar atau tidak sadar, misalnya ya, kada ini contohnya dari Maluku, misalnya ada pergerakan RMS, Republik Maluku Selatan. Misalnya nih, pendirinya kan Dr. Somokil. Tahu tidak, yang seluruh warga Maluku yang punya marga Somokil diawasi negara. Anak-anaknya nggak bisa masuk polisi, nggak bisa masuk TNI, nggak bisa masuk ASN. Hati-hati, marga yang kau pikul itu dia punya nilai sakral dalam ukuran budaya. Hati-hati kalau kau punya marga dan kau salah pergunakan kau marga. Itu contoh. Misalnya keluarga Maramis di Manado yang dulu terlibat dalam gerakan-gerakan kemerdekaan di Sulawesi Utara, ingin melepaskan diri. Sampai hari ini keluarga Maramis itu dicap sebagai keluarga yang buruk. Oke, lulus pegawai negeri, tapi kok tidak bisa dulu jadi kabak, kok tidak bisa naik, kok non-job sampai selamanya, kok pensiun, kok tidak ada jabatan apapun. Misalnya, kayak sekarang di Papua, kok yang punya marga Kogoya dari gunung, hati-hati. Kok begitu kebilang kok nama Kogoya, langsung polisi pikir pengungan, awasi anak ini. Karena apa? Orang lain berbuat, kita kena dampak. Mungkin kita tidak berbuat, kita mungkin bagian dari klan Kogoya yang lain. Sangat. Itu bukan jadi rahasia baru, itu rahasia umum. Jadi hati-hati ya, kalau kalian mau terlibat dalam gerakan separatis, ingat, di pundakmu itu ada marga keluarga yang entitas keluarga dan budayanya tinggi, lebih tinggi dari marwah apapun di negara ini. Karena sebelum negara ini terbentuk, leluhur kita sudah terbentuk duluan. Kerajaan-kerajaan di Indonesia ini dikumpulin. Kalian salah satunya di Papua. Jadi kalau kalian salah pergunakan langkah, marga kalian itu disorot selamanya. Bukan soal ukuran hartanya, nama yang kau pikul itu berharga. Kau maki-maki di Facebook, orang tidak lihat kau. Siapa kau anaknya? Kau Albert kau anak. Intinya begini, per hari ini dalam sistem kemasyarakatan di Indonesia, ketika orang mencari identitas orang tidak cari namamu. Anak siapa? Oh, anaknya Pak Soeharto. Oh, keluarga Cendana ya? Orang tidak cari kok Bambang, Sigit. Tidak. Anaknya siapa? Anaknya Soeharto. Oh, keluarga Cendana ya? Itu. Orang tidak lihat kok siapa, tapi orang lihat namamu yang kau pikul siapa. Itu. Jadi kalau salah melangkah, namamu disorot sama negara. Hati-hati gunakan jari, telunjuk sama mulut. Ya, dalam mulut itu hati-hati ya, gitu kan? Yang gitu. Sip ya, aman ya?